Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Pertiwi dengan NIM A0524368. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan mewawancarai beberapa orang mengenai pendapat mereka tentang Indonesia di era global dan bagaimana mereka memaknai wawasan Nusantara, ketahanan negara, dan ancaman global. Sebelum masuk ke videonya, di sini saya akan menjelaskan apa itu wawasan Nusantara, geopolitik, dan ketahanan negara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini bukan hanya teori, tetapi menjadi dasar dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia yang luas dan beragam. Dalam konteks geopolitik, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia memiliki potensi besar sekaligus tantangan besar dalam menjaga kedaulatan, hubungan antar wilayah, dan pengaruh global. Oleh karena itu, wawasan Nusantara berperan penting dalam menyatukan visi bangsa di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama. Semua itu berhubungan erat dengan ketahanan nasional. Ketahanan negara bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga soal persatuan rakyat, ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ideologi. Ketika masyarakat, terutama generasi muda, memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat, maka Indonesia akan menjadi negara yang tangguh menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar. Maka dari itu, mari kita dengarkan suara-suara mahasiswa tentang makna Indonesia bagi mereka. Karena dari generasi muda lah semangat kebangsaan bisa terus dijaga dan diwariskan. Selamat sore, Kak. Sore. Boleh minta komentar? Bisa. Sebelum itu, perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya mau mewawancarai Kakak untuk tugas dari dosen. Apakah boleh? Ya, boleh. Oke, sebelum itu, bisa perkenalkan dulu. Oke, baik. Perkenalkan, saya Fadila. Jadi pertanyaan saya itu, apa arti Indonesia bagi Kakak? Baik, menurut saya itu Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang harus dirawat bersama. Selanjutnya yaitu, menurut Kakak, apa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini? Baik, tantangan yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu pengaruh budaya luar yang semakin kuat. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Kakak untuk Indonesia ke depan? Baik, harapan saya itu semoga Indonesia ini tetap bersatu dan masyarakatnya semakin Atas pertanyaannya. Selamat sore, Kak. Bisa minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Oh, nama saya. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk Kakak, apakah boleh? Boleh. Jadi pertanyaan pertama itu, apa arti Indonesia bagi Anda? Arti Indonesia bagi saya, Indonesia adalah tanah kelahiran yang menjadi dan semangat hidup. Kalau menurut Kakak, tantangan terbesar di Indonesia itu apa? Tantangan terbesarnya yaitu menjaga identitas di arus globalisasi. Oke, pertanyaan terakhir, apa harapan Kakak untuk Indonesia untuk kedepannya? Saya berharap Indonesia terus maju dan tetap menjaga nilai-nilai dan budaya. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Selamat sore Kak. Sore. Boleh saya wawancara sebentar untuk tugas kuliah? Ya, silakan. Pertama, apa arti Indonesia bagi Kakak? Baik, arti Indonesia untuk saya, arti Indonesia untuk saya itu adalah rumah saya, tempat saya dilahirkan, tempat saya dibesarkan, tempat saya hidup sampai saat ini. Itu arti Indonesia untuk saya. Kemudian arti Indonesia di pandangan saya itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang luas, bangsa yang kaya. Kita punya hutan yang luas, kita punya laut yang luas, kita punya sumber daya alam yang begitu luar biasa, kita punya cadangan emas, batu bara, nikel, dan masih banyak lagi cadangan-cadangan yang kita tidak tahu di Indonesia ini sebelum dieksplor lebih jauh. Kemudian arti Indonesia yang paling penting untuk saya itu adalah harta yang paling berharga. Tantangan Indonesia saat ini menurut Kakak apa? Tantangan Indonesia saat ini itu adalah, saya bisa ibaratkan musuh dalam selimut atau duri dalam daging. Tantangan Indonesia yang paling utama saat ini itu adalah pemerintahnya sendiri. Pemerintahnya ini tidak lepas dari yang namanya korupsi. Apa susahnya sih? Saya kira gaji-gaji para pemerintah ini sudah sangat-sangat tinggi. Terutama yang baru-baru ini yang di Rut Pertamina.
gajinya itu bermiliar-miliaran. Untuk apa uang sebanyak itu ditimbun? Uang, saya rasa uang 20 miliar itu mulai dari hidup sampai kita meninggal, saya rasa tidak akan habis. Biar bagaimanapun ketika kita mati, harta ini tidak akan dibawa. Dan yang kedua itu adalah pemerataan pendidikan. Pendidikan di Indonesia ini tidak merata, dan anak-anak bangsa ini semakin kata kasarnya ini adalah semakin kehilangan pengetahuannya karena pendidikan yang tidak merata. Kemudian yang ketiga ini adalah kesejahteraan. Kesejahteraan di Indonesia ini sangat-sangatlah masih banyak masyarakat yang jauh dari kata sejahtera. Itu yang saya rasa tantangan untuk Indonesia saat ini. Apa harapan kakak untuk Indonesia ke depan? Harapan saya untuk Indonesia ke depannya ini adalah pemerintah melakukan pekerjaannya dengan baik, karena biar bagaimanapun pemerintah ini adalah pemimpin kita, mereka yang mengatur sistem di negara ini. Kita masyarakat hanya bisa mendoakan pemerintah kita. Kemudian yang kedua itu adalah yang tadi, ya, pemerataan pendidikan. Harapan saya adalah pemerataan pendidikan Indonesia. Pendidikan jangan hanya berpusat di Pulau Jawa. Ingat, Indonesia bukan hanya Jawa. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote, dan sampai Merauke. Itulah negara kita. Jadi pendidikan harus merata di berbagai daerah. Jangan pandang mereka daerah terpencil, mereka agama apa, budaya apa. Intinya pendidikan harus merata di Indonesia. Dan harapan saya yang ketiga untuk Indonesia itu adalah kelola dengan baik sumber daya alam kita. Tapi ingat, kelola dengan baik. Baik di sini adalah jangan mengurasnya sampai habis. Ingat, bangsa ini masih harus berjalan dan berlangsung ke depannya. Ingat, kita masih memiliki generasi penerus. Jaga alam kita agar alam kita memberikan yang terbaik untuk kita. Itu saja untuk Indonesia. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Kak. Iya pagi Kak. Boleh minta waktu kita untuk melakukan wawancara? Boleh. Jadi pertanyaan saya itu apa arti Indonesia menurut Kakak? Baik, arti Indonesia menurut saya adalah Indonesia itu rumah besar tempat berbagai budaya hidup berbagai budaya. Untuk selanjutnya itu apa tantangan kesehatan yang saat ini dihadapi? Tantangan yang dihadapi saat ini adalah mungkin salah satunya dari ini, dan juga tantangan Indonesia sekarang itu adalah menjaga persatuan dalam kebudayaan. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan kakak untuk Indonesia ke depan? Harapan saya untuk Indonesia ke depannya adalah semoga Indonesia ini semakin maju, adil juga, dan benar-benar bersatu. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Ya, permisi Kak. Ya, boleh minta pertanyaan untuk melakukan wawancara? Boleh. Jadi pertanyaan saya itu apa Indonesia bagi kakak? Buat saya sendiri, Indonesia itu seperti rumah, tempat di mana kita lahir, tumbuh, dan belajar menjadi manusia yang punya banyak kesulitan. Walau kadang kita emosi ya tinggal di negara ini, tapi ya Indonesia itu bagian dari diri kita semua tentu saja. Kita tidak bisa lepas dari negara ini, dan ya sepantasnya kita merawat dan membanggakan. Menurut kakak, apa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini? Kalau menurut saya sendiri sih bukan tantangan yang seperti marah ke orang politik, tapi justru menurut saya yaitu perpecahan, hoax, egoisme antar kelompok, dan makin lunturnya rasa saling peduli. Kita itu negara yang beragam, tapi kadang lupa gimana caranya untuk saling mengerti. Ditambah lagi sama tantangan global kayak persaingan ekonomi, teknologi yang cepat banget berkembang, dan generasi muda yang mulai kehilangan arah karena kurang panutan. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan kakak untuk Indonesia ke depannya? Simpel saja, semoga Indonesia bisa jadi negara yang benar-benar mendengar suara dari rakyatnya, lebih adil, lebih terbuka, dan lebih peduli pada generasi mudanya. Dan sebagai calon guru, saya ingin anak-anak di Indonesia tumbuh menjadi generasi yang tidak cuma pintar, tetapi juga mempunyai empati, semangat cinta tanah air, dan juga tidak gampang goyah